Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian yang rapih dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Hai, Shalom, Princess and Prince of Awesome Kids. Selamat hari Minggu dan Awesome Kids. Yes, I am. Yes. Bersukacita sekali di hari Minggu ini kita akan diingatkan dengan firman Tuhan tentang berbuat baik. Ingat kasih Tuhan Yesus? Mari kita berbuat baik dalam pujian dan penyembahan kita. Amin. Dan sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita posisi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Terima kasih untuk sukacita. Terima kasih untuk firman-Mu yang membuat kami untuk selalu berbuat baik kepada sesama kami. Urapi kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji memuliakan nama-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Berbuat baik karena kasih Tuhan Yesus. Dahsyat. Ayo berbuat baik.
bersukacita sekali dengan kebaikan kasih Tuhan Yesus. Sekarang saatnya kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita tundukkan kepala kita angkat kedua tangan kita, dan kita masuk dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyembah-Mu dengan segenap jiwa raga kami. Haleluya. Amin. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu. Yesus baik, baik buat saya. 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 La 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 la, la la. Yesus baik bagiku. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu. Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, Yesus baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Tuhan Yesus yang baik, Engkau Tuhan yang teramat baik bagi kami. Terima kasih untuk segala kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu. Berkati senantiasa Princess dan Princesses Awesome Kids. Berkati kakak-kakak trainers. Berkati hamba-hamba-Mu. Berkati Bapak Gembala kami. Berkati orang tua,
murid sekolah minggu, Kau berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Yeay, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Duduk yang tenang dan tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, princess and princesses yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi hari ini. Kita mau sama-sama belajar dari Alkitab kita. Adik-adik udah siapin Alkitabnya ya. Dan sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, kita mau berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Hari yang baru, hari Minggu tanggal 19 Juli 2020. Tuhan Yesus tetap setia menemani kami. Walaupun kami masih ada di rumah kami masing-masing, tapi kami tahu Tuhan Yesus yang baik tetap jagain kami, tetap berkati kami, tetap lindungi kami. Kami mau baca Alkitab kami dan sama-sama belajar. Kami butuh Roh Kudus untuk membuat kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa. Ayo adik-adik, kita buka dari kitab Ester, Alkitab kita. Kita mau baca Ester pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat 6 ya. Nanti kita lanjutin lagi, tapi kita berhenti dulu di ayat 6. Kita mau belajar pelan-pelan supaya kita semuanya ngerti, oke? Ester 3 ayat 1 sampai 6. Muslihat Haman untuk memunahkan orang Yahudi. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Ayat 4. Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasiweros. Oke adik-adik, kita berhenti dulu di sini. Haman ini orang Agag. Orang Agag itu orang Amalek ya. Terus ada juga yang namanya Mordekai. Mordekai ini orang Yahudi, orang Israel. Kenapa sih Haman ini benci banget sama Mordekai? Karena memang sejarah bilang kalau orang Amalek itu atau Haman ini sebagai keturunan Agag, dia memang bermusuhan dan dendam banget gitu sama orang Yahudi. Gitu ya, itu ada di sejarah di belakang-belakang waktu zamannya Raja Saul kalau adik-adik ingat. Nah terus, kenapa sih Mordekai nggak mau sujud sama Haman? Karena Mordekai itu takut akan Tuhan. Kita kalau sujud, kita kalau menyembah cuman sama siapa sih? Sama Tuhan Yesus kan? Nah Mordekai juga kayak gitu, dia nggak mau sujud sama manusia. Dia nggak mau sujud sama Haman. Jadi walaupun Haman udah dapet kekuasaan bahwa semua orang harus sujud sama Haman, tapi Mordekai nggak mau. Mordekai maunya cuma sujud sama Allah, sama Tuhan ya. Nah terus Ahasiweros siapa sih? Ahasiweros itu raja dari kerajaan Persia. Dia raja yang sangat besar. Kitab Ester pasal yang pertama bilang begini, kalau Ahasiweros itu menguasai 127 daerah India ke Ethiopia, luas banget. Jadi Raja Ahasiweros ini raja yang sangat besar. Kemudian Haman ini adalah orang hebat di kerajaannya Raja Ahasiweros yang dapat kekuasaan bahwa semua orang harus sujud juga sama Haman. Tiba-tiba Mordekai ini nggak mau. Gitu ceritanya ya. Kita lanjut di ayat yang ke-8 sampai ayat 13. Oke, kita kembali lihat Alkitab kita. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasiweros.
Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka, maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Maka raja mencabut cincin meterainya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Kemudian titah raja kepada Haman, perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Maka dalam bulan yang pertama, pada hari yang ke-13, dipanggillah para panitera raja. Lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasiweros dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Ayat 13, surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan, pada suatu hari juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Oke. Pembacaan Alkitab kita selesai sampai di sini. Kita mau lihat lagi dari ayat 8 sampai ayat 13 tadi, Haman merencanakan sesuatu yang sangat jahat. Di sebelumnya yang waktu di ayat 6 dibilang begini, yang gak hormat sama Haman kan satu orang ya, yang namanya Mordekai. Tapi Haman bilang begini, gak level kayaknya gue kalau cuma bunuh satu orang, kira-kira kayak gitu ya adik-adik. Jadi Haman ini menghadap kepada Raja Ahasiweros. Dia bilang gini, ada satu bangsa, maksudnya sih bangsa Israel, bangsa Yahudi, ada satu bangsa yang dia tuh gak mau nurut sama peraturannya raja. Kayaknya mereka itu boleh deh kalau dibunuh gitu kira-kira ya. Nah terus raja ini bilang, ya udah deh, terserah aja, lakukan apa yang baik menurut Haman. Nah Haman senang banget, jadi dia mulai nih buat surat, banyak surat gitu ke daerah-daerah yang dikuasai oleh Raja Ahasiweros, bilang begini, kalau memang misalnya orang Yahudi itu boleh untuk dibinasakan, boleh untuk dibunuh, harta mereka boleh untuk diambil, gitu ya. Menurut adik-adik, Haman ini baik atau jahat sih? Kalau menurut Kak Emen sih, Haman itu jahat banget ya. Dia mau merencanakan binasanya suatu bangsa, bangsa Yahudi. Dia mau bilang semua orang Yahudi itu harus dibunuh aja deh. Jahat banget ya. Padahal Tuhan Yesus bilang apa? Dilarang membunuh, kita nggak boleh membunuh. Jangankan membunuh, kita bohong aja nggak boleh. Kita merencanakan yang jahat aja nggak boleh, apalagi harus membunuh. Haman ini udah jahat banget. Dan kalau misalnya adik-adik baca kitab Ester selanjutnya, nanti pada akhirnya kebaikan yang menang. Tapi kita baca Alkitabnya sampai di sini, sampai di pasal yang ketiga, dan di situ kita lagi belajar kalau jahat banget ini Haman. Adik-adik Awesome Kids yang Kak Emen sayangin, yang Kak Emen kasihi, kita semuanya pastinya tidak boleh hidup seperti apa yang Haman lakukan ya. Kita semua diminta Tuhan dan diharuskan oleh Tuhan Yesus untuk jadi anak-anak Tuhan yang baik. Kenapa sih? Yang pertama, karena Tuhan kita baik. Masa kalau Tuhan kita baik, anak-anaknya jahat? Karena Tuhan kita baik, anak-anaknya juga harus baik. Yang kedua, kenapa kita harus berbuat baik? Karena kejahatan itu bisanya dikalahkan cuma dengan kebaikan. Tuhan Yesus yang kita sembah, Alkitab yang kita punya, nggak pernah mengajarkan kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita diminta untuk membalas kebaikan dengan kebaikan, bahkan membalas kejahatan dengan kebaikan. Oke? Yang ketiga, kenapa kita harus berbuat baik? Karena dengan berbuat baik, ada damai sejahtera di dalam hati kita. Apa sih damai sejahtera itu? Damai sejahtera itu suatu ketenangan yang kita terima dari Tuhan.
kenapa ya kalau berbuat baik kok jadi damai? Iya, karena ada Roh Kudus di dalam kita, di dalam hati adik-adik. Kalau misalnya adik-adik berbuat yang jahat, berbuat yang salah, misalnya bohong sama papa mama atau menyontek, itu rasanya ada nggak tenang gitu ya, ada rasa nggak damai, ada rasa aduh kok aku tuh udah salah, aku udah bohong. Nah, itu yang membuat kita jadinya tuh kehilangan damai. Kalau kita berbuat sesuatu yang tidak baik, maka kita harus berbuat baik supaya damai sejahtera itu tetap ada di dalam kita. Oke, adik-adik, sebelum kita selesai, sebelum kita doa penutup, kita mau buka ayat hafalan kita ya. Kita buka ayat hafalan kita dari Amsal 3. Tadi Ester 3, sekarang Amsal 3. Kita belajar, kita sama-sama baca, dan kita mau hafalin ayat ini. Amsal 3 ayat 29. Oke. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Oke, sekali lagi ya. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga dia tinggal bersama-sama dengan engkau. Oke, ayatnya dihafalkan, bukan cuma dihafalkan, tapi juga direnungkan. Bukan cuma direnungkan, tapi juga dilakukan. Oke, kita berdoa ya, Alkitabnya ditutup, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami sudah belajar dari kisah Haman, kisah Mordekai, kisah Ahasiweros, dan juga apa yang Tuhan suruh untuk kami lakukan. Kami nggak mau seperti Haman yang merencanakan yang jahat, tapi kami mau terus berbuat baik, karena itulah yang Tuhan suruh. Karena Bapa kami baik, maka kami harus baik. Karena kami tahu kejahatan itu cuma bisa dikalahkan dengan kebaikan. Karena kami tahu damai sejahtera Tuhan akan tinggal di dalam kami kalau kami terus melakukan kebaikan. Terima kasih Bapa, kami anak-anak Tuhan mau terus bersuka cita. Kami anak-anak Tuhan mau terus berbuat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom.